Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita itu banyak sekali kenikmatan, diantaranya nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat, yang dengan kenikmatan tersebut kita pada kesempatan yang berbahagia ini bisa kembali berjumpa, bermuajahah tentunya dalam perkuliahan rutin yang biasa kita laksanakan dalam satu minggu satu kali untuk mata kuliah agama. Kali ini teman-teman, bahasan yang akan kita bahas, kita sama-sama diskusikan adalah kaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, sesama, dan lingkungan. Jadi kita ini selaku umat manusia tentu saja memiliki dimensi-dimensi yang menjadi melekat ya, sesuatu yang melekat pada diri manusia. Predikat-predikat yang melekat itu kemudian menggambarkan tugas dan fungsi dirinya sebagai manusia begitu. Manusia sudah Allah kasih amanah sebagai pemikul amanah. Ketika Allah memberikan amanah kepada umat selain manusia, pada gunung misalkan, pada langit dan sebagainya, mereka menolak atas emban amanah itu, yang kemudian manusia menerima amanah itu. Dan selepas manusia menerima amanah itu, maka tentu saja kita selaku umat manusia menjadi atau mendapatkan konsekuensi untuk menjalankan setiap tugas dan amanah yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, di kajian kali ini Bapak akan sedikit mengulas term-term umum kaitan dengan manusia. Term-term umum ini yang kemudian menjadi ciri khas atau naluri manusia dalam keberlangsungan hidupnya, yang senantiasa melekat dalam setiap langkah dan nafas manusia ketika menjalani kehidupan baik sebagai hamba, sebagai makhluk Allah, maupun sebagai manusia atau sesama manusia juga dengan sesama makhluk yang lain. Dalam hal ini adalah lingkungan. Yang pertama, pada dasarnya manusia itu percaya kepada sesuatu yang gaib begitu. Ini yang mendasari kemudian kenapa manusia senantiasa beragama. Kita tahu bahwa manusia punya kecenderungan yang notabene menjuruskan manusia untuk meyakini sesuatu yang gaib begitu. Bahkan sesuatu yang gaib itu memiliki kekuatan. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh William Smith dalam bukunya The Origin of the Idea of God, yang menyatakan bahwa memang manusia pada dasarnya punya kekuatan kepercayaan kepada sesuatu yang gaib itu. Nah, kepercayaan yang gaib ini yang kemudian akan melekat dalam diri, tubuh atau dalam jiwa manusia begitu. Jiwa yang senantiasa tertanam terpatri dalam sanubari manusia yang kemudian mendasari tiap langkah kehidupan manusia. Makanya ketika kita berada, pasti kita punya keyakinan bahwa sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang
kita rasakan itu memiliki dimensi lain yang kita tidak punya kuasa untuk menjangkau itu, begitu. Apalagi dalam keyakinan yang lebih komprehensif dikatakan bahwa ketika kita melihat segala bentuk makhluk ciptaan Allah, yang mesti terbesit dalam hati adalah kita mesti senantiasa beriman kepada Allah. Jadi upayakan ketika misalkan kita melihat sesuatu, misalkan batu besar, pohon besar, yang mesti tertanam dalam hati bukan melulu hal-hal yang berbau mistis begitu, tetapi di balik itu, di balik batu besar, di balik pohon yang besar juga rindang, itu ada zat yang kemudian menciptakan batu itu, menciptakan pohon itu, yaitu tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dengan keyakinan itu mudah-mudahan berimplikasi positif terhadap kualitas keimanan kita kepada Allah. Bukankah kita diperintah untuk senantiasa mengagung-agungkan Allah lewat ciptaannya begitu? Ketika kita melihat pantai yang sangat luas, kemudian gunung menjulang indah, hutan lebat yang dihuni oleh ratusan makhluk begitu, ratusan fauna dan flora, maka mesti terbesit subhanallah, maha suci Allah yang sudah menciptakan alam semesta ini. Jadi keyakinan yang gaib ini bukan dalam pengertian mysticism begitu, tetapi ada sesuatu yang menciptakan alam ini, yang menciptakan apa yang kita lihat, yang kemudian membuat kita takjub, sehingga kita senantiasa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Kalian misalkan pergi ke suatu tempat, atau kalian misalkan menyendiri di suatu ruangan, muncul perasaan kalian, ada perasaan takut ya. Nah, takut itu mesti kemudian kita luruskan. Percaya kepada yang gaib itu bukan berarti kita mesti takut kepada makhluk-makhluk gaib. Karena makhluk yang gaib, misalkan makhluk yang gaib yang senantiasa mengitari kita, yang ada di tengah-tengah kita, yang tak kasat mata begitu, sama makhluk seperti kita gitu. Tetapi yang harus kita yakini, yang harus kita takutkan adalah khawatir kita malah kemudian takut kepada makhluk, tetapi kemudian mereduksi takut kita kepada yang menciptakan makhluk itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Jadi keyakinan yang gaib ini kan bagian dari keimanan dalam surat Al-Baqarah. Percaya yang gaib itu salah satunya adalah Allah juga kan sesuatu yang gaib yang tidak kita lihat begitu. Tetapi kita mesti yakin bahwa di balik sesuatu yang gaib itu ada zat yang maha dari segala maha, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu teman-teman. Kemudian yang kedua, nah, menguatkan ini menurut Rudolf Otto, seorang sejarah ahli sejarah yang berasal dari Jerman, mengatakan pada dasarnya bahwa manusia itu memiliki satu keyakinan monoteisme. Ada keyakinan meyakini satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang-orang dulu ketika Islam belum datang, Islam belum sampai dakwahnya kepada orang-orang zaman dulu, monoteisme yang mereka yakini itu adalah Tuhan, zat yang posisinya sangat jauh begitu, sulit dijangkau, sulit digambarkan begitu. Nah, kita tidak usah ragu lagi mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Nah, mereka waktu itu manusia zaman dulu pun meyakini bahwa adanya satu Tuhan yang berkuasa begitu. Tetapi mereka sulit menggambarkan, sulit menjangkau,
Sehingga mereka kemudian membuat Tuhan-Tuhan yang lebih rendah, yang bisa dijangkau, yang bisa digambarkan. Nah, mereka berbuat demikian dalam rangka mencurahkan hasrat kebertuhanan mereka. Mereka meyakini kekuatan gaib, begitu, adanya satu kekuatan gaib, lalu mereka kemudian curahkan. Ada yang mereka mencurahkannya kepada dewa-dewa, kepada benda-benda, begitu. Yang kemudian muncul istilah dinamisme, animisme, totemisme, paganisme, kan gitu. Nah, kita umat Islam harus yakin bahwa Tuhan yang kita tuju itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Layaknya seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa ketika manusia lahir ke dunia, maka jelas kita sudah mengadakan perjanjian dengan Allah, yang kemudian kita katakan ketika Allah bertanya kepada kita ketika usia kita 4 bulan, alastu bi rabbikum, jawaban kita qalu bala syahidna, ya tentu saja kita bersaksi bahwa engkau ini ya Allah adalah Tuhanku. Jadi begitu lahir manusia dimanapun berada, Islam ataupun non-Islam, itu pada dasarnya memiliki keyakinan monoteisme tauhid, begitu. Begitu lahir, ya orang tuanya lah yang kemudian menjadikan anak ini berlainan paham dengan fitrahnya sebagai insan tauhidi, begitu. Nah, kita selaku umat Islam mesti bersyukur, teman-teman, bahwa kita ini lahir dalam keadaan lingkungan keluarga kita muslim, karena menurut keyakinan kita bahwa kita ini sudah mengadakan perjanjian dengan Allah. Jadi begitu lahir, kita meneruskan keyakinan yang merupakan fitrah manusia itu, begitu. Nah, kemudian kaitan dengan tahap pemikiran manusia, ya, menurut Agus Comte, yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah. Yang pertama, manusia itu pernah atau pasti berada pada level tahap teologik atau theological. Tahap ini kemudian memberikan asumsi bahwa manusia itu waktu itu berada pada fase yakin terhadap Tuhan, begitu. Yakin bahwa rasa sakit yang dirasa oleh manusia itu bersumber atau Tuhan dapat melindungi kita dari rasa sakit itu. Jadi ini tahap pertama yang kemudian, walaupun memang teori yang dikemukakan Agus Comte ini di akhir-akhir banyak mendapatkan perdebatan atau bisa dibilang kontroversial, karena tahap ini sebetulnya tidak menggambarkan fase, tetapi tahap ini masing-masing saling berkelindan satu sama lain, bukan fase. Jadi tahap pertama yaitu tahap teologik, tahap bahwa manusia itu meyakini adanya Tuhan, gitu, menggantungkan segala sesuatu kepada Tuhan. Nah, kalau kita jelas umat Islam, ayat yang senantiasa kita bahas, Allahus Somad, Allah tempat bergantung, itu mesti kita larapkan dalam kehidupan keseharian kita. Tidak boleh ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Tidak boleh ada tempat-tempat bergantung selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita rasakan, kebutuhan yang kita butuhkan, itu kita harus gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat kemudian doa, amalan, dan juga ikhtiar yang maksimal serta tawakal, begitu.
Nah, yang kedua, teman-teman, ada juga yang kemudian disebut dengan tahap metafisik. Nah, kalau tahap metafisik ini, meta itu artinya belakang, fisik itu sesuatu yang dilihat. Nah, tahap metafisik ini dalam arti manusia cenderung kemudian berpikir falsafi, berpikir mengakar secara mendalam. Apa yang dia lihat kemudian mereka pertanyakan begitu dengan sudut pandang landasan filsafat ya, ontologis, epistemologis dan aksiologis begitu. Kita melihat sesuatu benda, kita melihat buku misalkan. Nah, tahap ini kemudian berpikir apa di balik buku itu. Siapa yang membuatnya? Untuk apa kegunaannya dan sebagainya. Tetapi pada tataran pelaksanaan yang kemudian mengalami penyimpangan atau distorsi itu, nah, kemudian manusia pada tahap metafisik ini pernah kemudian berada pada fase meyakini bahwa benda itu memiliki satu kekuatan. Pohon besar itu ada penunggunya. Batu besar itu dihuni oleh makhluk lain misalkan. Kemudian manusia membuat sesajen ya untuk kemudian dalam rangka menghormati apa yang ada di balik batu itu, di balik benda itu. Ini sebetulnya suatu tahap yang khawatir menjerumuskan umat Islam pada khususnya masuk dalam kategori perkara syirik begitu. Nah, metafisik yang dimaksud itu semestinya adalah berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala dan ciptaannya. Begitu. Walaupun kita tidak punya kuasa dan tidak akan pernah punya kuasa memikirkan zat Allah, tapi kita diberikan kekuasaan untuk berpikir tentang ciptaan Allah. Sehingga apa yang kita pikirkan itu kemudian membuat kita semakin yakin bahwa apa yang kita yakini benar, akidah yang kita miliki adalah benar adanya dan valid, bisa kemudian dipertanggungjawabkan begitu. Nah, yang tahap ketiga adalah tahap positif. Nah, kalau tahap positif ini tahap di mana orang-orang sudah berada pada fase modern begitu. Kadangkala teologik dan metafisik ini sudah mulai dilupakan. Manusia sudah cenderung pada pemikiran-pemikiran yang sifatnya rasional begitu. Kemudian lebih mengedepankan aspek pemikiran dan logika begitu. Nah, sebetulnya ini yang kemudian ditentang oleh beberapa cendekiawan menurut 3 fase tahap pemikiran ini, bahwa pada tahap positif pun begitu, pada tahap modern pun manusia khususnya umat Islam sekarang banyak yang kemudian masih meyakini atau masih menggantungkan terhadap Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi teori ini merupakan satu diskursus ya yang bukan untuk kemudian dicermati secara mendalam lalu kemudian diimplementasikan begitu, tetapi ini sebatas sebuah gambaran. Nah, teman-teman, lanjut, ini sudah dibahas tadi. Nah, ekses dari tahap tadi itu ini dikhawatirkan apalagi yang pada tahap positivisme. Nah, khawatir kemudian manusia atau umat Islam masuk dalam kategori paham-paham yang sebetulnya khawatir diyakini oleh kaum muslimin. Apa yang kemudian mesti dihindari kaitan dengan paham-paham? Yang pertama adalah sekulerisme. Sekuler itu kan, seikulum itu kan artinya sekarang, saat ini.
Sekularisme pemahaman yang kemudian memisahkan antara kehidupan nanti begitu, kehidupan akhirat dengan kehidupan sekarang, kehidupan dunia. Orang-orang sekuler ini beranggapan bahwa agama jangan dibawa dalam kehidupan keseharian begitu. Agama itu mesti disimpan di tempatnya, mesti disimpan kemudian di masjid-masjid begitu. Mesti kemudian disimpan di gereja-gereja kalau orang Kristiani, karena salah satu korban pertama yang terjaring paham ini adalah Kristen begitu. Dulu Kristen punya pemahaman keyakinan bahwa hanya Kristenlah yang benar begitu. Hanya agama Kristenlah yang benar. Di luar Kristen tidak ada kebenaran. Tetapi setelah masuk paham sekularisme, paham liberalisme ini dan pluralisme ini, lalu kemudian idiom Kristiani kemudian mengalami perubahan gitu. Yang tadinya extra ecclesiam nulla salus begitu, di luar Katolik, di luar Kristiani tidak ada kebenaran, sekarang lebih inklusif, pluralis, lebih terbuka. Nah, Islam pun khawatir kemudian kalau dengan pemahaman ini kemudian mereduksi nilai-nilai keyakinan yang sudah terbangun di awal. Klaim kebenaran tiap agama itu sebuah hal yang biasa begitu. Kristen meyakini agamanya sebagai sesuatu yang benar, begitupun yang lainnya. Islam meyakini agamanya yang benar. Itu truth claim yang itu lumrah, yang sah-sah saja kemudian mereka yakini. Tetapi yang penting di sini adalah kita harus meyakini apa yang kita yakini begitu. Jangan sampai kita masuk dalam kategori sekularisme menganggap bahwa agama selain Islam itu sama benarnya, sehingga mereduksi nilai-nilai keyakinan yang kita miliki begitu. Orang-orang sekularisme seperti ini biasanya memberikan gambaran bahwa Tuhan yang kita tuju sama tapi jalannya berbeda. Tak mengapa kalau kita menggunakan jalan yang lain untuk Tuhan yang sama. Itu yang sering digaung-gaungkan. Nah, makanya kalau orang dengan pemahaman seperti ini khawatir kemudian mereduksi nilai-nilai yang kita mesti yakin bahwa Islam adalah agama benar. Agama yang diterima di sisi Allah itu adalah Islam begitu. Sebagaimana yang kita yakini, yang kemudian ada nasnya dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam begitu. Yang kedua, liberalisme. Liberal itu kan kebebasan. Amerika sebagai negara corong kebebasan, makanya ada patung Liberty. Orang yang punya pemahaman liberalisme ini kemudian mengedepankan kebebasan berpikir begitu, menafsirkan sesuatu sesuai dengan kehendaknya karena atas dasar kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat gitu. Sehingga saking bebasnya dogma agama yang sifatnya talfik begitu sudah dari sananya kemudian digugat begitu dengan pikirannya, karena mengusung paham-paham bebas begitu, sehingga muncullah paham-paham yang melontarkan lontaran-lontaran pemikiran yang cenderung sesat dan menyesatkan begitu. Misalkan menghalalkan perkawinan sejenis kan gitu, paham-paham orang-orang liberal ini. Katanya bahwa perkawinan sejenis itu bukan kemauan dirinya begitu, bukan kemauan mereka, tetapi ini merupakan given
taken for granted begitu, pemberian dari Tuhan kata mereka, sehingga perkawinan sejenis dibolehkan. Itu menurut kebebasan berpikir yang mereka anut. Tapi menurut kita, karena kita yakin bahwa sumber ajaran Islam Quran dan hadis, dan kita kemudian banyak membaca kisah-kisah dalam Quran, orang yang punya penyimpangan orientasi seksual yang tadi dikatakan jelas itu di luar dari fitrah yang Allah beri. Banyak kisahnya, umat Nabi Lut saja kemudian disiksa atau diberi azab karena memang mengalami penyimpangan orientasi seksual yang tidak boleh dalam Islam begitu. Kemudian banyak lagi lontaran-lontaran pemikiran yang membuat orang-orang Islam yang istilahnya garis lurus kemudian bereaksi keras terhadap orang-orang dengan pemahaman ini begitu. Nah, sementara yang ketiga adalah pluralisme. Pluralisme ini keyakinan, kan plural itu adalah jamak ya, banyak. Kita ini negara dengan tingkat pluralitas yang tinggi begitu, keragaman yang cukup tinggi, mulai dari agama, ras, suku, adat, dan sebagainya, banyak ragamnya. Kita dari sisi pluralitas memang demikian adanya. Tetapi kalau sudah masuk dalam kategori pluralisme, pemahaman yang meyakini bahwa semua agama adalah benar, nah ini yang kemudian mesti kita hindari. Itu nanti kemudian ini malah melonggarkan keyakinan atau akidah umat Islam yang sebelumnya kuat. Dengan keyakinan ini pluralisme akan kemudian mementahkan kembali begitu. Jadi sekularisme, liberalisme, dan pluralisme adalah salah satu paham yang mesti dihindari oleh kita ya, oleh anak-anak. Kita ini Islam rahmatan lil alamin. Betul, kita rahmatan lil alamin. Kita menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, tasamuh, tapi toleransi yang bagaimana dulu yang masuk dalam koridor Islam gitu. Ya, toleransi sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika diajak oleh kaum Quraisy untuk bertukar agama begitu. Nabi mengikuti nenek moyang, mereka pun akan masuk Islam. Tegas Nabi katakan dalam urusan ini tidak boleh dicampur adukan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu silakan, bagiku agamaku begitu. Tidak boleh kemudian saling mengganggu satu sama lain gitu. Kadang kita toleransi kebablasan ya, saking kemudian ingin dianggap menghormati keyakinan yang lain, kita malah masuk kemudian terlalu dalam, melaksanakan hal-hal yang sebetulnya itu masuk dalam koridor syariat agama lain begitu ya, dan kita laksanakan. Sebetulnya itu tidak diperkenankan. Toleransi dalam Islam, lakum dinukum waliyadin. Allah juga mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ini. Yang mau masuk Islam silakan, tetapi yang tidak mau masuk Islam ya gak apa-apa begitu istilahnya. Tetapi yang sudah masuk Islam itu harus udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islamlah dengan sempurna begitu. Jadi toleransi yang kita bangun adalah toleransi yang kemudian disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah teman-teman, jadi berangkat dari pemahaman-pemahaman tadi, apalagi yang kaitan dengan tahap teologi, tahap metafisik, dan tahap positif itu, ini pada dasarnya kemudian mengacu kepada teori antroposentris yang kemudian memusatkan segala sesuatu kepada manusia sebagai pusat begitu. Tentu saja ini sebuah keliruan menurut saya, karena
manusia bukan pusat, tetap pusatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian dilakukan oleh manusia itu harus berorientasi pada ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu anak-anak. Manusia diberi kelebihan, diberikan potensi. Manusia yang menggunakan akal, yang kemudian mengalami atau yang kemudian berbuah kecerdasan, itu semestinya atau sejatinya adalah kekuasaan Allah. Jadi ketika kita takjub kepada seseorang karena kelebihannya, maka seharusnya kita takjub dengan zat yang menciptakan orang yang kita kagumi itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya teori ini kemudian sempat dikekang dan diprotes oleh sebagian, karena yang menjadi pusat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua. Selanjutnya, nah manusia itu kan memiliki kedudukan sebagai makhluk gitu. Sementara Khaliknya itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, layaknya Khalik itu, layaknya pencipta itu akan tahu potensi, kemudian kelebihan dan kekurangan dari manusia. Oleh karenanya kita selaku umat manusia sebagai yang diciptakan oleh Allah, maka kita harus kemudian bersumber atau merujuk segala sesuatu yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita begitu. Jadi hubungan kita dengan Allah sangat erat begitu. Allah itu mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan begitu. Sekalipun kita tidak kemudian mengutarakan secara verbal begitu. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Oleh karenanya ada syariat doa, syariat ikhtiar. Doa dan ikhtiar itu merupakan bagian dari usaha manusia untuk mewujudkan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan begitu. Jadi sebagai makhluk begitu yang diciptakan, harus kemudian sangat bergantung kepada Allah yang ciptakan umat manusia begitu. Nah, yang kedua kaitan dengan sesama, manusia dikatakan sebagai zoon politikon. Manusia adalah makhluk sosial, homo homini socius begitu. Tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan yang lain. Manusia itu biasanya berinteraksi, bersosialisasi dengan yang lain. Coba bayangkan kalau kita hidup sendiri, walaupun kita punya banyak uang, tapi tidak ada orang lain yang kemudian mewujudkan keinginan kita, apalah artinya? Harta yang kita miliki, kemudian pangkat yang kita emban begitu, itu tidak ada artinya kalau kita tidak berinteraksi dengan yang lain. Oleh karenanya hubungan interaksi dengan yang lain, dengan manusia yang lain itu adalah sebuah kemestian, sebuah keniscayaan yang pasti terjadi begitu. Makanya dalam hubungan sosial, karena masing-masing punya kepentingan, itu kadangkala ada gesekan, kadangkala ada konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan itu yang kadangkala membuat suatu pertentangan antara kebutuhan individu yang satu dengan individu yang lain. Makanya Islam mengatur. Allah mengatur sebagai Khalik, sebagai pencipta, bagaimana manusia bisa hidup melaksanakan hak dan kewajiban. Diatur dengan kemudian disebut dengan fikih muamalah, hubungan horizontal antara sesama manusia begitu. Nah,
Perbedaan yang ada, jadi kan perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kemestian begitu. Allah sudah membuat kita berbeda. Allah sudah membuat sesama manusia berbeda, itu sebuah kemestian. Dan perbedaan yang ada itu bukan kemudian meninggikan dan merendahkan satu sama lain, tetapi itu menjadi identitas yang di dalamnya nanti ada motivasi untuk mengenal satu sama lain. Tetap saja yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa, yang memiliki kualitas takwa yang tinggi gitu. Nah, kemudian terkait dengan lingkungan. Lingkungan sama-sama makhluk ciptaan Allah. Jadi nature itu, alam itu sama-sama punya hak, bukan hanya manusia. Manusia kadang-kala kan cenderung merasa dirinya istimewa, sehingga ketika alam menjalankan fitrahnya begitu, alam menjalankan skema kehidupannya yang kemudian bergesekan dengan kepentingan manusia, kadangkala manusia menyalahkan alam begitu. Padahal alam bisa rusak itu karena ulah manusia begitu. Rusaknya manusia itu kadangkala itu didasari atau difaktori oleh campur tangan manusia atau ulah manusia yang teledor, tidak merawat, tidak menjaga lingkungan. Padahal lingkungan adalah sama-sama makhluk yang mesti kita lestarikan gitu. Hidup berdampingan dengan alam itu akan mewujudkan satu ekosistem yang baik gitu. Sehingga manusia bisa hidup berdampingan dengan alam. Nah, itu rusaknya alam, lingkungan merupakan ulah manusia. Nah, itu teman-teman, itu saja barangkali yang bisa Bapak share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidak puas untuk kalian mencoba mencari referensi lain, berdiskusi dengan sesama, supaya intinya hubungan kita dengan Allah, hubungan vertikal dan hubungan horizontal itu harus sama-sama kita jaga. Hablum minallah dan hablum minannas harus kita sama-sama jaga begitu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.